Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 151, Anak Buah Kak Eri. Situasi ini pun langsung menarik perhatian orang yang berada di sisi lain bar. Akan tetapi, tidak ada satupun pelayan yang datang setelah melihat jelas situasi itu. Kejadian seperti ini sangat sering terjadi di dalam bar. Jika tidak ada perkelahian dan wanita, apakah masih disebut bar? Jadi, jika masalah itu tidak diperbesarkan, maka mereka pun tidak akan peduli. Lebih penting lagi, hal itu bukan masalah Valentino, sehingga mereka lebih tidak memedulikannya. Apalagi beberapa pelayan itu juga tidak puas dengan Marvin. Sudahlah. Marvin merasa dirinya sekarang sangat memalukan, tapi dia juga tidak berani memulai perkelahian. Sekarang tidak ada seorang pun yang membantunya. Jika dia mulai perkelahian dengan 7 orang, tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Sial! Kamu masih berani melawan? Amarah pemuda berambut kuning meningkat, dia pun langsung menampar wajah Marvin. Plak! Tamparan ini sangat kuat dan langsung membuat Marvin mundur beberapa langkah. Sudut mulutnya pun seketika berdarah. Orang-orang di sekeliling memandang kejadian itu, suara mereka pun seketika mengecil. Masalah sudah sampai begini, siapapun tidak akan mengabaikannya. Marvin menggertakkan giginya dengan marah dan mengepal erat tangannya, tetapi dia masih tidak berani berbicara. Sial! Apa kamu masih belum menyerah? Pemuda berambut kuning melangkahkan kakinya ingin maju. Kak! Alan menganggap dirinya sebagai kakak tertua dari rombongan mereka. Tentu saja dia harus bersuara di saat seperti ini. Siapa yang bersaudara denganmu? Kata pemuda yang satunya dan langsung menampar Alan. Tamparan ini langsung membuat Alan tertegun. Keluarga mereka tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan terkenal dan keluarga kelas atas di kota Neo, tapi bisa dikatakan ada sedikit kemampuan, kan? Biasanya, orang seumuran yang dia temui, mana ada yang tidak memanggilnya Kak Alan, tapi sekarang dia malah ditampar orang. Kalian tahu tidak siapa aku? Alan melototi pemuda itu. Apa kamu memiliki latar belakang yang hebat? Kami adalah anak buah Kak Eri. Kamu boleh berbicara jika kamu merasa keluargamu lebih hebat daripada Kak Eri. Kalau tidak bisa, sebaiknya kamu tutup saja mulutmu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri lagi. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Raut wajahnya juga penuh dengan penghinaan. Setelah mendengarkan ini, mata Alan langsung melebar. Dia pun menutupi wajahnya tanpa berkata-kata lagi. Geng Black Tiger. Kekuatan yang terkenal di kota Neo. Walau organisasi itu ditindas beberapa hari yang lalu, keluarga Alan tetap tidak bisa menandingi kekuasaan mereka. Terlebih lagi, tidak ada kebenaran yang bisa dibicarakan dengan kekuasaan bawah tanah ini. Waktu dan anak buah organisasi ini sangatlah banyak. Kecuali keluarga Ika tidak ingin berbisnis lagi, kalau tidak keluarganya tidak akan menyinggung orang-orang seperti mereka. CKK, tidak heran mereka berani begitu sombong, mereka juga memiliki kemampuan untuk bersombong karena mereka adalah orang geng Black Tiger. Iya, jangan mengira geng Black Tiger itu mendapatkan pukulan yang kuat beberapa hari yang lalu, tapi kekuasaan mereka di kota Neo tetap sangat besar. Beberapa orang ini tidak beruntung, mereka menyinggung orang geng Black Tiger sehingga hanya bisa menunggu mati saja. Mendengar diskusi orang di sekitar, wajah Alan, Marvin beserta orang-orang seperti Cynthia pun seketika menjadi pucat pasi karena ketakutan. Awalnya Marvin masih ingin melawan, tapi setelah mendengar nama organisasi itu, dia pun melepaskan kepalan tangannya yang erat. Jangan bercanda, geng Black Tiger kota Neo bukanlah organisasi yang lemah. Orang yang selalu berada di kota Neo pasti akan tahu dengan nama geng Black Tiger itu. Alan pun tidak berani berkata apapun, apalagi Marvin. Setelah mendengar pembicaraan orang sekeliling dan melihat penampilan Alan dan yang lainnya, beberapa pemuda itu pun semakin sombong. Mereka memang anak buah geng Black Tiger, setiap kalinya mereka pasti berhasil dengan mengeluarkan nama geng Black Tiger. Mana mungkin mereka tidak bisa memberi pelajaran pada anak muda seperti Alan dan yang lainnya? Dengan bantuan alkohol, beberapa pemuda juga semakin merasa seluruh kota Neo seperti berada di bawah injakan kaki mereka. Kamu, dan kamu. Kalian bertiga membungkuk dan minta maaf pada kami. Ini tidak terlalu kelewatan, kan? Pemuda berambut kuning bagai kaisar yang memerintah anak buahnya, sedang memberi perintah pada Alan dan Marvin.
Pemuda itu merasa dirinya sudah sangat berbelas kasihan karena tidak membiarkan Ellen dan lainnya berlutut untuk berminta maaf. Terlebih lagi dengan Valentino yang duduk di sudut tanpa berkata apapun. Pemuda itu pun sudah melupakannya. Pemuda itu memang tidak melihat Valentino, karena Valentino sangat tidak mencolok bagaikan seorang penonton. Kalau tidak, dia pasti sudah menyuruh Valentino bergabung dalam kelompok minta maaf ini. Hei, penakut memang bukan seorang pria. Cynthia melirik Valentino dan tidak tahan untuk berkata. Cynthia merasa Valentino tidak berani menghadapi pemuda berambut kuning itu dan bersembunyi di pojokan. Hal ini memang bukan kelakuan seorang pria. Namun, Valentino tidak menjawabnya. Dia pun memandang rendah perkataan Cynthia dalam hatinya. Apakah Valentino akan disebut sebagai lelaki bila dia harus berkelakuan seperti Ellen dan Marvin yang berdiri di depan dengan mengalah dan membungkukkan diri untuk meminta maaf? Jangan bercanda. Jika tidak memiliki kemampuan itu, maka jangan berlagak. Marvin dan Ellen ingin berlagak di hadapan mereka, tapi malah mempermalukan diri mereka sendiri. Hal ini merupakan risiko dari perbuatan mereka. Valentino tidak akan memedulikan mereka. Cepat minta maaf! Pemuda berambut kuning berteriak tiba-tiba. Marvin dan yang lainnya terkejut. Setelah itu mereka pun berdiri sebaris dengan patuh. Tamu bar yang ada di sekitar pun tertawa seperti sedang melihat pertunjukan monyet. Mereka melihat ke arah Marvin dengan raut wajah penuh dengan penghinaan. Cepat minta maaf! Seorang pemuda mengulurkan tangannya memukul Marvin. Marvin dan dua lelaki lainnya buru-buru membungkukkan badan. Maaf. Hahaha. Pecundang, kalian memang memalukan pria. Pemuda berambut kuning tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, dia langsung melihat ke arah Ellen. Mengapa kamu tidak membungkukkan badanmu? Ellen tidak berkata apapun. Wajahnya memerah dan terlihat sangat masam. Dalam hati, Ellen merasa sangat takut, tapi dia tidak bisa merendahkan dirinya untuk membungkuk pada pria lain di depan gadis yang disukainya. Jika Ellen melakukan itu, kelak bagaimana dia harus menghadapi Jenny? Sampai saat itu, jangankan mengejar Jenny, apa Ellen bisa duduk bersama dengan Jenny untuk minum pun akan menjadi hal yang sulit. Walau Ellen mengetahui pemuda berambut kuning ini tidak boleh disinggung, Jenny dan lainnya juga akan merasa Ellen adalah seorang pecundang. Sial! Apa kamu tuli? Pemuda berambut kuning ingin memukul Ellen. Sebentar. Pada saat ini, Jenny langsung berdiri dan berteriak. Valentino mengernyitkan keningnya. Jenny sedang mencari masalah. Jenny pikir dirinya siapa? Hal seperti ini mana bisa diatasinya? Oh, gadis cantik. Apa yang mau kamu katakan pada kakak? Pemuda berambut kuning tertegun. Setelah itu dia pun melihat Jenny dengan tersenyum. Kecantikan Jenny hanya di bawah Angel, jadi Jenny juga sangatlah cantik. Tubuhnya sangat sempurna, sama seperti tubuh Angel. Mata pemuda berambut kuning dan beberapa lainnya pun berbinar melihatnya. Apa di mata kalian tidak memiliki peraturan hukum? Percaya tidak, sekarang aku akan melaporkan kalian ke polisi. Jenny berbicara dengan sedikit amarah. Hahaha. Dia yang duluan memarahi kami. Apakah kami bersalah kalau kami memintanya untuk meminta maaf? Lapor polisi. Walau kamu lapor, dia juga harus meminta maaf. Pemuda berambut kuning terkekeh. Tapi kalian sudah memukuli orang, masih mau apa lagi? Jenny tertegun. Setelah itu menjawab dengan amarah. Bab 152, Kekuatan Asli Valentino. Memukul orang? Kapan kamu melihatku memukul orang? Di mana buktinya? Nona, jangan mengira karena kamu cantik, kamu boleh memfitnah orang sesuka hatimu. Kata pemuda berambut kuning dengan pura-pura takut, wajahnya tampak mengejek. Jenny merasa kesal, jadi dia menunjuk si rambut kuning sambil memaki. Dasar tidak tahu malu. Haha. Kamu tidak tahu malu. Kamu belum pernah bertemu dengan hal yang lebih tidak tahu malu. Tapi, karena kamu sudah memarahi kami, kemarilah. Tentu saja, kami tidak akan menyuruhmu membungkuk untuk meminta maaf pada kami. Tapi, kamu boleh menemani kami minum. Pemuda berambut kuning itu tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan tangannya, hendak menarik Jenny. Pergi! Jenny tidak menyangka pemuda ini akan berani menyentuhnya. Dia pun segera melangkah mundur. Hei, jangan takut. Si rambut kuning tersenyum menyindir. Jangan sentuh dia atau aku akan melapor polisi.
Feli segera melangkah maju sambil memegang ponselnya. Wah, muncul satu wanita cantik lagi. Kalau begitu, kamu juga ikut kami saja. Haha, kebetulan kami masih ingin wanita untuk bergabung dengan kami. Pemuda berambut kuning itu sama sekali tidak memedulikan ancaman Feli. Dia mengulurkan tangannya untuk menarik Feli. Cynthia dan beberapa gadis lainnya segera duduk ke belakang. Mereka tidak berani ikut campur dalam hal ini. Mereka tidak ingin terjadi sesuatu pada mereka sendiri. Pada saat ini, terdengar suara seseorang yang datar. Pergi! Pemuda berambut kuning itu tertegun, kemudian ekspresinya menjadi masam. Dia menoleh ke arah sumber suara itu. Sampai sekarang masih ada orang yang berani ikut campur dengan urusannya. Apakah orang ini sedang cari mati? Valentino mengerutkan keningnya. Dia tidak peduli kalau mereka mau memberikan Marvin pelajaran, tapi kalau mereka mau menyentuh Jenny, tentu saja Valentino tidak akan membiarkan mereka. Bagaimanapun juga, tugas Valentino malam ini adalah menjaga keamanan Jenny. Pemuda berambut kuning itu menatap Valentino dengan tajam. Dia bertanya sambil mengorek kupingnya. Apa yang kamu bilang? Sepertinya aku tidak mendengarnya dengan jelas. Aku menyuruhmu pergi, ucap Valentino. Dia duduk dengan angkuh sambil menatap pemuda rambut kuning itu dengan tatapan acuh tak acuh. Kata-kata Valentino mengejutkan semua orang. Tidak hanya Jenny, Marvin dan lainnya, bahkan pelanggan-pelanggan bar yang berada di sekitar, semuanya menatap Valentino dengan terkejut. Semua orang berpikir, apa pria ini sudah bodoh? Apakah saat pemuda berambut kuning itu menyebutkan nama Black Tiger, dia sedang tidur? Atau apakah pria ini bukan asli dari kota ini? Semua orang kota Neo seharusnya mengetahui Black Tiger. Selama kamu pernah mendengar tentang Black Tiger, maka kamu akan tahu betapa mengerikannya mereka. Kalau kamu belum pernah mendengarnya, itu berarti statusmu belum cukup tinggi. Sekarang Valentino malah berani mengatai si rambut kuning itu. Apa dia benar-benar bodoh atau pura-pura tidak tahu? Kamu mau mati, ya? Tanpa mengatakan apa-apa, pemuda berambut kuning itu langsung mengangkat botol alkohol, lalu mengayunkannya ke arah Valentino. Wush! Tatapan mata Valentino menjadi sinis. Dia segera berdiri, mengulurkan lengan kanannya, dan langsung menepis botol alkohol pemuda berambut kuning itu. Segera setelah itu, Valentino menjulurkan tangan kirinya dan langsung menampar pipi sebelah kanan pemuda berambut kuning itu. Plak! Terdengar suara tamparan yang nyaring lagi. Hanya saja, kali ini orang yang dipukul adalah pemuda berambut kuning. Pemuda berambut kuning, seorang anggota dari Black Tiger, telah ditampar. Aku menyuruhmu pergi. Apa kamu tidak bisa memahamiku? Pada saat ini, Valentino sedang berdiri dengan tenang, tapi tatapan matanya terlihat tajam, membuat sekujur tubuh orang bergetar. Kini Valentino terlihat seperti seorang dewa yang sedang memandang rendah semua makhluk hidup, seakan-akan semuanya tidak penting. Aura yang mendominasi menyebar dari sekujur tubuh Valentino, membuat perasaan semua orang terasa campur aduk. Jenny menatap Valentino dengan terkejut. Dia tidak pernah melihat Valentino seperti ini. Kesan Jenny terhadap Valentino adalah seorang pengecut dan tidak pernah akan melawan. Sekarang, kenapa Valentino terasa sangat mendominasi? Tidak, ini pasti ilusi Jenny sendiri. Namun, Jenny tidak salah lihat kalau pemuda berambut kuning yang telah ditampar itu sedang menutupi wajahnya. Berani-beraninya kamu menamparku? Pemuda berambut kuning menatap Valentino dengan terkejut. Jangan sebut Black Tiger di hadapanku. Mereka hanya segerombolan pengacau. Valentino menatap pemuda berambut kuning itu dengan datar sambil berkata dengan nada yang merendahkan. Kalau aku adalah kamu, aku akan pergi sekarang juga. Dengan begitu, kamu masih bisa menjaga sedikit harga dirimu. Semua orang pun tercengang lagi. Valentino tidak hanya meremehkan si rambut kuning, tapi dia juga memandang rendah Black Tiger kota Neo yang terkenal jahat. Sebenarnya siapa dia? Cynthia, Marvin dan lainnya benar-benar terkesiap. Kalau bukan karena mereka sudah mengetahui latar belakang Valentino, hanya dengan penampilan Valentino sekarang, siapapun tidak akan berani meremehkannya. Akan tetapi, mereka tahu kalau Valentino adalah orang tak berguna yang hidup mengandalkan istrinya. Jadi, kini mereka merasa Valentino hanya sedang membual. Pemuda berambut kuning itu juga tertegun. Dia pun bertanya. Siapa kamu? Valentino mendengus. Kamu tidak berhak mengetahui itu. Pemuda berambut kuning itu tercengang, kemudian dia mendadak berteriak. Aku tidak peduli siapa kamu.
Karena kamu berani memandang rendah Black Tiger, maka kami akan menghajarmu. Brengsek! Maju, hajar dia! Pada saat ini, 7 pemuda juga sudah tidak menghiraukan Ellen dan lainnya lagi. Semuanya menerjang ke arah Valentino. Valentino melirik Ellen dan keempat orang lainnya sekilas. Memang benar, mereka sama sekali tidak berniat untuk membantunya. Ellen, Marvin, kalian bantulah Valentino, seru Feli. Namun, Marvin dan lainnya tampak ketakutan. Mereka tidak hanya tidak membantu Valentino, tapi juga melangkah mundur. Dalam hati, Valentino tertawa sinis. Penampilan mereka benar-benar patut disebut sebagai lelaki. Namun, Valentino juga tidak memerlukan bantuan orang-orang tak berguna itu. Pemuda berambut kuning itu adalah orang pertama yang berlari ke arah Valentino. Dia mengepalkan tangannya, lalu mengayunkannya ke Valentino. Valentino tidak bergerak sedikit pun. Dia mengulurkan tangan kanannya secepat kilat, lalu memukul pergelangan tangan pemuda berambut kuning itu. Tinju pemuda berambut kuning pun memeleset. Lalu, Valentino langsung menamparnya lagi, membuat pemuda berambut kuning itu terlempar ke samping. Sisa 6 pemuda lainnya juga berlari kemari, lalu mereka melemparkan tinju dan mengayunkan tendangan ke Valentino. Semua orang menahan napas mereka, menatap semua ini dengan ekspresi tercengang. Walaupun Valentino bisa berkelahi, apakah dia bisa sekaligus melawan 7 orang? Akan tetapi, hal yang selanjutnya terjadi membuat semua orang menganga. Plak! Valentino yang sedang dikepung oleh 6 pemuda malah terlihat tidak panik sedikit pun. Dia memiringkan tubuhnya untuk menghindari serangan mereka. Setelah itu, dia mendadak mengulurkan tangannya untuk menampar pipi seorang pemuda lagi, sampai pemuda itu terjatuh. Plak! Plak! Terdengar suara tamparan yang nyaring lagi dan lagi. Selama terdengar suara tamparan, maka akan ada seorang pemuda yang terjatuh. Valentino bahkan tidak mengepalkan tangannya ataupun menggerakkan kakinya. Dia hanya terus menampar pemuda-pemuda itu. Valentino melakukannya dengan mudah dan lancar, seolah-olah dia sedang berjalan santai.